Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Awaliyah. Saya dari tingkat 1 D3 Farmasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Sementara itu, sisa makanan yang tidak dapat diuraikan, dicerna, atau diserap akan dikeluarkan lewat urin saat kita buang air kecil atau feses saat buang air besar. Sistem pencernaan makanan diatur oleh otak yang dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim agar fungsi setiap organ dan proses kerjasama diantaranya berjalan seirama dengan teratur. Sistem pencernaan manusia juga didukung oleh serangkaian otot yang mengkoordinasikan pergerakan makanan untuk membantu melancarkan proses pengolahannya. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran berupa selang panjang berlurir yang dimulai berurutan dari mulai mulut, tenggorokan, dan berakhirnya di anus. Sepanjang saluran ini ada organ lain yang juga berfungsi penting untuk membantu kelancaran pencernaan seperti kantung empedu, hati, dan pankreas. Sementara itu, organ yang dikategorikan sebagai alat pencernaan manusia yang utama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ padat dan organ yang tidak padat yang berbentuk seperti kantung. Organ yang masuk dalam alat pencernaan tidak padat adalah mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, dan yang terakhir anus. Sebaliknya, organ yang masuk dalam alat pencernaan padat adalah hati, pankreas, dan empedu. Berikut ini adalah daftar alat organ pencernaan manusia yang fungsinya secara berurutan beserta fungsinya dari atas hingga bawah. Organ pada sistem pencernaan manusia ternyata hanyalah bukan lambung dan usus. Fungsi organ pencernaan manusia perlu dijaga untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran berupa selang panjang berulir yang dimulai dari mulut, tenggorokan, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan manusia terdiri dari banyak organ yang berurutan dimulai dari mulut hingga anus. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi harus melewati perjalanan panjang sampai semua nutrisinya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini rumit karena melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari berbagai organ tubuh manusia, mulai dari mulut hingga anus. Dan berikutnya ini adalah daftar alat organ pencernaan manusia dan fungsinya secara berurutan, dimulai dari yang pertama adalah mulut. Jadi, mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses menelan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan
menyiapkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke selanjutnya, yaitu tenggorokan. Yang kedua adalah tenggorokan. Jadi, tenggorokan adalah organ yang dalam bahasa medisnya disebut paring. Ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu esofagus, untuk lalu menuju lambung. Makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju saluran napas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah. Di tenggorokan terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun dan fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga dalam sistem pencernaan adalah esofagus. Jadi, esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristatik. Esofagus akan menghantarkan makanan ke lambung. Dan yang selanjutnya, nomor 4 dalam sistem pencernaan adalah lambung. Lambung adalah alat pencernaan manusia. Selain untuk menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Dan setelah lambung yang selanjutnya di nomor 5 dalam sistem pencernaan ada usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Jadi, usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dan genuminilium. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas terus memecahkan makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum ini berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurkannya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh pencernaan manusia lainnya. Selanjutnya di nomor 6 ada usus besar. Selain itu, makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan akan masuk ke dalam pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum dan anus. Namun, sebenarnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya. Dari rektum, umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Dan
Selanjutnya dalam sistem pencernaan ada rektum. Jadi rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ dalam pencernaan ini adalah untuk menerima sisa-sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpan saat ada feses masuk ke rektum. Yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan yang terakhir, dalam sistem pencernaan terdapat anus. Jadi, anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Dan ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia adalah seperti diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses menderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disentri, yang dimana gangguan ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri pada dinding usus besar orang yang penderitanya. Adapun lainnya seperti sakit gigi dan mual dan muntah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.